Assalamualaikum, salam literasi. Butuh buku pada episode ini tentang buku Aku Ini Binatang Jalang, sebuah kumpulan puisi dari Chairil Anwar. Saya mulai dengan membacakan satu puisi yang ada di dalam buku ini. Senja di pelabuhan kecil, buat Sri Ayati. Ini kali tidak ada yang mencari cinta di antara gudang, rumah tua, pada cerita. Tiang serta temali, kapal, perahu, tiada bertaut, menghembus diri dalam mempercaya mau berpaut. Gerimis mempercepat kelam, ada juga kelepak elang, menyinggung muram, desir hari lari berenang, menemu bujuk pangkal akanan, tidak bergerak. Dan kini tanah dan air tidur hilang ombak. Tiada lagi aku sendiri berjalan, menyisir semenanjung, masih pengap harap. Sekali tiba di ujung dan sekalian selamat jalan. Dari pantai keempat, seduh penghabisan bisa terdekap. Ya, puisi karya Chairil Anwar. Ini ditulis di tahun 1946. Buku antologi puisi Chairil Anwar ini buku yang menarik untuk dibaca karena dengan sangat indah. Ada satu kata pembuka, ya, berupa tulisan cukup detail, ditulis oleh seorang Nirwan Dewanto. Judulnya Situasi Chairil Anwar. Dengan sebelumnya ada catatan dari editor, karena buku ini sebenarnya adalah buku kumpulan puisi Chairil Anwar yang dikumpulkan dari berbagai buku kumpulan puisi dengan versinya, ya. Ada Deru Campur Debu atau disingkat DCD, ada Kerikil Tajam dan yang terempas dan yang putus atau KT. 3 Menguak Takdir, ya, Chairil Anwar pelopor angkatan 45 dan kesejahteraan Indonesia masa depan. Jadi nanti di buku ini ada beberapa puisi Chairil yang dengan catatan kakinya adalah dia dimuat pertama di buku yang mana. Ini menarik sih untuk membaca Chairil dari waktu ke waktu dan versi puisi Chairil dari berbagai buku kumpulan puisinya gitu. Ada beberapa puisi yang dengan judul yang sama, tapi ada beberapa redaksi yang berbeda, atau juga ada yang judulnya bahkan nggak sama, walaupun sebenarnya itu puisi yang sama tapi dengan redaksi yang sedikit berbeda. Di sini diceritakan semua, ada penggalan-penggalannya. Jadi teman-teman yang memiliki buku ini akan bisa menikmati puisi Chairil dengan segala titi mangsa dan terkumpul di buku kumpulan puisi yang mana. Ya, baiklah, di Situasi Chairil Anwar karya Nirwan Dewanto yang menjadi kata pembuka pada buku ini, secara indah Nirwan Dewanto menyampaikan pandangan Nirwan Dewanto atas Chairil Anwar. Nirwan Dewanto sengaja mengangkat seperti jebakan, bukan jebakan ya. Kita seringkali tenggelam dalam mitos bahwa Chairil adalah binatang jalang gitu. Seorang yang melakukan perlawanan dengan gaya puisi yang lebih bebas dan sebagainya. Walaupun pada kenyataannya menurut Nirwan Dewanto ini
tidak sepenuhnya Khairil ini demikian bebas dalam menuliskan puisinya ya. Bahkan termasuk puisi yang tadi saya baca tentang yang berjudul Senja di Pelabuhan Kecil buat Sri Ayati itu. Menurut Nirwan Dewanto diceritakan betapa puisi di atas itu adalah sajak yang nampak seperti kuatrin konvensional dengan 3 bait berima A A B B C C D D E F E F. Polanya kan seperti itu kalau kita ngelihat di bait pertama misalnya, ini kali tidak ada yang mencari cinta di antara gudang rumah tua pada cerita, gitu kan. Tiang serta temali, kapal perahu tiada bertaut, menghembus diri dalam mempercaya mau berpaut, kan. Seperti AABB gitu ya. Namun menurut Dewanto ini sebenarnya tidak, karena dalam syair misalnya setiap lari adalah sebuah kalimat sempurna dengan 4-5 kata, sebuah unit ujaran atau perian yang lengkap ya. Sementara dalam sajak Khairil itu ya, setiap lari adalah kalimat dengan frase yang tidak lengkap. Dia menggantung gitu, yang hanya secara tanggung berusaha menyambung dengan kalimat atau frase sesudahnya. Ini menjadi menarik ya. Contoh misalnya kan ada titiknya itu justru di tengah ya. Misalnya kayak di bait ketiga, tiada lagi, itu sudah titik. Kemudian aku sendiri, titik. Berjalan, itu justru digantung. Jadi akhirannya berjalan, tapi berjalan itu sebenarnya dilanjutkan dengan lari yang kedua, yaitu menyisir semenanjung, masih pengap harap. Sekali tiba di ujung dan sekalian selamat jalan. Jadi berjalan tadi ditaruh di akhir lari pertama untuk menjadi rima pada lari yang ketiga, diakhiri dengan sekalian selamat jalan. Dan pengap harap tadi yang seperti menggantung di ujung lari kedua ternyata ternyata menjadi berima dengan akhir lari pada bait ini, yaitu dari pantai keempat sedu penghabisan bisa terdekat. Jadi demikian cara Khairil bermain-main ya. Bahkan kalau menurut Nirwan, Khairil seakan membiarkan baris-barisnya mengerut dan memuai sendiri. Mengerut dan memuai sendiri. Jadi cacat semacam ini justru memunculkan tenaga kata dan kombinasi antar kata. Perhatian kita akan terpusat pada bagaimana ia menghidupkan benda mati, misalnya tanah dan air tidur. Ya. Atau mengkonkretkan yang abstrak, desir hari lari berenang. Ada di bait kedua itu ya. Tetapi perhatian kita mungkin juga bukan berpusat, melainkan bertebaran di banyak gabungan kata yang mendebarkan. Tak kunjung terpahami. Apa itu pantai keempat? Kenapa tak ada pantai-pantai sebelumnya? Dan apa pula bujuk pangkal akanan? Apakah ini lambian cakrawala yang selalu menjauh bila dihampiri? Jadi pertanyaan-pertanyaan yang seperti sengaja dilempar oleh sang penyair membuat pembaca bertanya-tanya. Dan memang inilah cara kerja puisi untuk kita nikmati. Dia memantik, memancing akal kita, otak kita untuk berpikir lebih merdeka gitu, atas kata-kata yang dilemparkan, bahkan frasa-frasa yang dilemparkan ya. Bahkan lari-lari yang menggantung tadi ya. Indah sekali menurut Nirwan Dewanto atas banyak sebenarnya yang diceritakan di sini ya. Saya pikir saya tidak akan membacakan semuanya. Saya hanya ingin menangkap gumpalannya ya, bahwa sebenarnya Khairil ini ya, di akhir tulisannya Nirwan Dewanto menyampaikan bahwa Khairil Anwar ini membangun sebuah tradisi yang puisinya itu, puisi Khairil ini menjadi puisi yang tetap nyaman, tetap indah untuk kita nikmati bahkan sampai hari ini. Jadi puisi Khairil ini menjadi puisi hari ini. Kapan itu adalah kapan saja kita membacanya. Jadi setiap kita membaca itu menjadi puisi seperti puisi hari ini. Demikian cara
Nirwan Dewanto membaca Khairil ya. Jadi Khairil ini seperti mengajak kita menikmati satu puisi dengan banyak cabang ya, banyak karena menggantung tadi ya, kita bikin bisa bergerak kemana-mana ya, cabangnya ke sejumlah arah, dimana si aku dan si ia dalam puisi bukan sosok penyair, atau melalui puisi penyair tidak membunuh dirinya yang sehari-hari supaya bahasa itu leluasa menampilkan keajaibannya. Ini bagi teman-teman yang biasa menulis puisi, ini bukan sesuatu yang mudah ya. Karena puisi itu kadang ketika kita mau menuliskan satu karya, maka dia dari sudut pandang mana, dan kita seringkali terjebak di situ. Maka kalau Khairil justru ngebunuh si aku dalam puisi ini untuk lebih merdeka mengambil dari sudut pandang yang mana. Baiklah. Nah, ini menariknya buku ini adalah tadi dibuka dengan satu kata pembuka oleh tulisan Nirwan Dewanto dengan judul Situasi Khairil ya. Jadi dia menggambarkannya Khairil sebagai satu situasi yang lingkupnya menegakkan sastra dan budaya tulisan ya. Diakhiri dengan satu tulisan karya Sapardi Djoko Damono dengan penerbitnya menyebutkan sebagai kata penutup ya. Dia memberikan judul, Sapardi memberi judul Khairil Anwar Kitab ya. Jadi di sini Sapardi Djoko Damono seperti mengajak kita untuk berkenalan lebih dalam, lebih jauh dengan Khairil ya. Seorang yang demikian puisi-puisi yang demikian seolah-olah seperti sepanjang masa dapat kita nikmati ya. Jadi menurut Sapardi Djoko Damono, sebagian besar saja Khairil ini ya, walaupun seolah seperti masa lampau, tapi tak cukup pantas diteladani para sastrawan sesudahnya. Namun berapa sajaknya yang terbaik menunjukkan bahwa ia bergerak begitu cepat ke depan, sehingga bahkan bagi banyak penyair masa kini, taraf sajaknya itu bukan masa lampau tapi masa depan, dan mungkin hanya bisa dicapai dengan bakat, semangat, dan kecerdasan yang tinggi. Ini seorang Sapardi Djoko Damono pun memandangnya demikian atas karya-karya Khairil. Sempat disinggung oleh Sapardi dalam kata penutupnya, bagaimana hari kematian Khairil pun diangkat sebagai hari sastra ya, itu tanggal 28 April ya. Dan bahkan di belakangan tanggal lahirnya pun dirayakan sebagai hari puisi nasional, yaitu tanggal 26 Juli. Jadi tanggal lahir dan tanggal kematiannya diperayakan dalam peringatan untuk puisi. Baiklah, mungkin itu ya cerita tentang buku Khairil Anwar. Saya sengaja mengangkat ini karena pesanan seorang teman di Instagram meminta kapan Mas Putu membahas buku Khairil, karena kebetulan saya juga tinggal di Bekasi dan kami terikat oleh satu karya Khairil yang cukup fenomenal, Karawang Bekasi. Bahkan monumen puisi Karawang Bekasi pun ada di hutan kota Bekasi ya. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.